Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Ajin Sidi Aulia. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan membahas perubahan sosial tentang komunikasi. Teori perubahan sosial. Zaman sekarang kita sudah biasa berkomunikasi lewat aplikasi pesan singkat yang terhubung dengan internet. Tetapi hal itu berbeda dengan zaman dulu. Ayah dan ibu kita berkomunikasi dengan surat menyurat. Teori yang cocok untuk artikel ini adalah teori evolusi. Apa itu teori evolusi? Teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Masyarakat berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Teori evolusi dibagi menjadi tiga, yaitu unilinear theory of evolution, yang kedua universal theory of evolution, yang ketiga multilinear theory of evolution. Jadi dari macam-macam teori evolusi di atas, yang paling cocok untuk artikel ini adalah unilinear theory of evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Bermula dari tahap yang sederhana, kemudian tahap yang kompleks, sampai tahap yang sempurna. Ini adalah contoh perubahan cara berkomunikasi. Yang sebelah kiri adalah surat, yang sebelah kanan adalah handphone yang kita gunakan saat ini. Teori modern. Teori modernisasi ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga masyarakat terbelakang akan menjadi negara berkembang. Bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang cocok untuk artikel ini adalah perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Lebih tepatnya adalah perubahan besar. Karena perubahan besar adalah perubahan yang sangat berdampak dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar. Yang awalnya berkomunikasi secara surat menyurat menjadi berkomunikasi melalui handphone dan bahkan sekarang bisa melalui media sosial atau aplikasi di handphone. Faktor pendorong. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain ini sebagai contohnya adalah Indonesia. Dulu sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, mereka masih belum berkontakan dengan budaya lain atau dengan negara lain. Setelah dijajah oleh Belanda, Indonesia mulai berkontakan dengan para pedagang dari negara lain, sehingga mereka mulai bertukar budaya. Biasanya yang pertama kali kontak dengan budaya lain adalah daerah pesisir, karena dulu masih menggunakan jalur perairan. Yang kedua, sistem masyarakat yang terbuka. Dengan kontak budaya lain, Indonesia mulai terbuka terhadap hal-hal yang baru. Yang ketiga, teknologi semakin canggih. Yang keempat, sistem pendidikan yang maju. Yang kelima, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu. Faktor penghambat. Yang pertama, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau. Yang kedua, prasangka terhadap hal-hal baru. Jadi masyarakat itu berprasangka negatif terhadap hal-hal baru karena bertentangan dengan adat mereka. Yang ketiga adalah adat atau kebiasaan. Yang keempat adalah kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. Yang kelima adalah masyarakat tradisional yang menolak perubahan. Lalu ini adalah contoh gambar. Ini adalah contoh gambar faktor pendorong. Yang sebelah kiri adalah foto zaman dahulu. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia pertama kali berkontakan dengan budaya asing atau orang asing. Yang sebelah kanan adalah pendidikan yang semakin maju. Jadi dulu itu masih berpegangan pada satu buku, dan sekarang kita bisa melihat di internet, melalui internet berbagai banyak buku dan menjadi referensi sehingga pendidikan Indonesia semakin maju atau pendidikan dunia semakin maju. Selanjutnya adalah foto dari faktor penghambat. Yang sebelah kiri
adalah suku pedalaman yang menolak modernisasi. Yang sebelah kanan itu adalah suku pedalaman yang kurang berinteraksi dengan masyarakat lain. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.